Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran, sehingga kita terbimbing dalam kehidupan kita. Kita mulai ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akan ada yang berkata orang-orang bodoh dari manusia, apa yang memalingkan mereka atas kiblat mereka yang mereka dulu atasnya? Katakan, milik Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi akan ada, berarti memang di depan kita ini dan dalam kehidupan ini pasti akan ada yang berkata. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui apa yang memalingkan kiblat mereka yang mereka dulu atasnya. Jadi kiblat itu arah pemikiran, itu juga kiblat. Jadi kenapa orang dulunya dia padahal seperti kita, sekarang dia kok nggak seperti kita, misalnya gitu. Katakan, milik Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi siapa yang Allah kehendaki, itu Allah yang beri petunjuk. Jadi kita sebenarnya nggak usah susah, karena memang kehidupan ini memang diatur oleh Allah. Dengan sebenar-benar diatur. Jadi saya ngomong begini, kita duduk bersama. Ini sudah dalam skenario yang tertulis. Ini kita yang harus kita sadari bahwa kehidupan ini sudah diatur. Jadi kita hanya mengikut Allah aja. Dan demikian itu, kami menjadikan kalian umat yang pertengahan, supaya kalian menjadi saksi atas manusia, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang kalian dulu atasnya, kecuali supaya kami membuktikan. Ini di sini kan artinya itu kebanyakan tertulis supaya kami mengetahui. Jadi kalau Allah memang sudah mengetahui, tapi maksud mengetahui di situ supaya kita juga tahu. Nah, kalau supaya kita juga tahu itu namanya bukti. Kecuali supaya kami membuktikan orang yang dia mengikuti Rasul dari orang yang berbalik atas tumitnya, atas belakangnya. Jadi kembali lagi seperti dulu. Dan sungguh adalah ia benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk. Dan tidak ada Allah hendak menyia-nyiakan keimanan kalian. Sungguh Allah terhadap manusia benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah kami melihat bolak-balik wajahmu di langit. Lalu kami memalingkan engkau ke arah yang engkau menyukainya. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dari mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Dan sungguh orang-orang yang diberi kitab, benar-benar mereka mengetahui bahwasanya yang benar dari Robbi mereka. Dan tidaklah Allah dengan lalai atas apa yang mereka kerjakan. Ini sungguh telah kami melihat bolak-balik wajahmu di langit. Artinya bolak-balik wajah itu bukan kita lihat ke sana, lihat ke kiri, tapi yang lihat itu kesadaran kita. Kadang kita melihat ke arah ini bagus, ke arah dunia, kadang ke arah akhirat. Bolak-balik itu. Lalu kami memalingkan engkau ke arah yang engkau menyukainya.
Jadi kalau kita senangnya ke arah dunia, maka kita diarahkan terus ke arah dunia. Kalau kita senangnya ke arah akhirat, kita akan dipalingkan ke sana. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, kenapa Masjidil Haram? Masjidil Haram itu karena tempat di mana tempat yang suci, tempat yang diterima doa, tempat yang istimewa lah. Nah, di sanalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan dari mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Dan sungguh orang-orang yang diberi kitab ini ilmu, benar-benar mereka mengetahui bahwasanya yang benar dari Robbi mereka. Dan tidaklah Allah dengan lalai atas apa yang mereka kerjakan. Ini jelas ya. Nah, jadi dimanapun kita berada, palingkan, maksudnya pemikiran kita arah ini kita ke arah Masjidil Haram. Bagaimana yang diperintah dahulu dimulai di sana, begitulah kita. Dan sungguh jika engkau mendatangi orang-orang yang diberi kitab dengan segala ayat, tidaklah mereka mengikuti kiblatmu, arahmu atau kiblatmu. Dan tidaklah engkau dapat mengikuti kiblat mereka, dan tidaklah sebahagian mereka dapat mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Jadi kiblat di sini bukan hanya arah kayak kita sholat gitu ya. Dan sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka dari sesudah apa yang datang kepadamu dari ilmu, sungguh engkau jika demikian benar-benar termasuk orang-orang yang zolim. Ya. Jadi kalau kita sudah diberi ilmu oleh Allah begini, terus kita karena mau ngikutin biar senang mereka, kita mengikuti mereka, kan hawa nafsu mereka, itu termasuk orang-orang zolim. Adalah orang-orang yang kami berikan mereka kitab, mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Dan sungguh sebahagian dari mereka benar-benar menyembunyikan yang benar, sedang mereka mengetahui. Jadi ini memang sudah Allah sampaikan. Jadi memang ada dan banyak orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu. Padahal tahu, tapi nggak mau menyampaikan. Alasan apa? Takut. Alasan nggak enak dan sebagainya. Nah ini suatu kesalahan. Adalah yang benar dari Robbimu, maka jangan engkau menjadi dari orang yang ragu-ragu. Jadi kalau yang benar itu, ya itu dari Allah. Maka jangan jadi orang yang ragu. Bagi tiap-tiap arah wajah, dia memalingkannya, maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Jadi arah manapun kita akan dipalingkan, mau ke arah dunia yang bagaimana, mau ke arah mengingat Allah, mau yang mana, maka dia memalingkannya, maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangi kalian semuanya. Sungguh Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan dari mana saja engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya dia benar-benar kebenaran dari Robbimu. Dan tidaklah Allah dengan lalai atas apa yang kalian kerjakan. Jadi sedikit pun kita nggak akan bisa menghindar, menyembunyikan apa yang kita kerjakan, yang kita niatkan, semua itu. Dan dari mana saja kalian keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dari mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Supaya tidak ada menjadi bagi manusia
atas kalian alasan kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Maka jangan engkau takut mereka dan takutlah aku, dan supaya aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan agar kalian mendapat petunjuk. Sebagaimana kami mengutus sebelum kalian seorang rasul dari kalian. Dia membacakan atas kalian ayat-ayat kami dan mensucikan kalian dan mengajarkan kalian Alkitab dan Al-Hikmah dan mengajarkan kalian apa yang tidak ada kalian ketahui. Ini jelas ya. Maka ingatlah aku ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkar. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar dulu baru sholat. Kalimatnya kan begitu. Nah, berarti kita diutamakan untuk sabar dulu. Sholat juga harus dengan kesabaran. Dan jangan kalian mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Bahkan mereka hidup, dan akan tetapi tidak kalian menyadari. Ini ngerti maksudnya? Dan jangan kalian mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Bahkan mereka hidup, akan tetapi tidak kalian menyadari. Maka kalau kita bahasa Indonesia kan disebut gugur gitu. Itu pakai istilah lain. Artinya bukan dikatakan mati seperti yang biasa. Jadi karena apa? Sebenarnya ruhnya itu tetap dikasih rezeki. Nah, ada di ayat yang lain, di surat yang lain. Dan niscaya kami menguji kalian dengan sesuatu dari kekhawatiran dan kelaparan, dan kami mengurangi dari harta dan jiwa-jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini yang sering kita rasakan. Nah, jadi kalau merasakan kekurangan, berarti inilah ujian memang yang sudah dijanjikan, pasti terjadi. Nah, adalah orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, mereka mengatakan, sungguh kami milik Allah, dan sungguh kami kepadanya akan kembali. Nah, jadi kalau menimpa musibah itulah kita menyadari begitu. Mereka itu atas mereka selawat dari Rabbi mereka dan rahmat. Nah ini ya. Jadi orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sungguh kami milik Allah dan sungguh kami kepadanya akan kembali. Ini mereka itu atas mereka selawat dari Rabbi mereka dan rahmat. Arti makna selawat itu apa? Iya, dibenarkan, dikasih dukungan. Nah, itulah selawat. Tersambung. Dan mereka itu, merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sungguh Safa dan Marwah termasuk siar-siar Allah. Maka siapa yang berhaji pada Baitullah atau berumrah, maka tidak berdosa atasnya untuk mereka bertawaf terhadap keduanya. Dan siapa yang dengan sukarela lebih baik, maka sungguh Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Ini yang udah pergi ke haji kan apa ke umroh, Safa dan Marwah itu gimana letaknya? Di dalam Masjidil Haram. Ya.
Tapi intinya kita udah diperkenalkan adanya bukit Safa dan Marwah itu. Jadi di situ apa yang dikerjakan waktu umroh? Jadi sejarahnya itu, kalau kita lihat sejarahnya kan istri Nabi Ibrahim, ya kan, mencari air, sumber air kan, sumber kehidupan, sehingga lari ke sana, lari ke sini kan. Jadi itu di situ termasuk syiar Allah. Namanya syiar kan untuk apa? Menampakkan. Jadi sampai nanti pun, sampai akhir pun itu tetap berjalan. Jadi kenapa harus lari-lari? Harus lari-lari dari Safa dan Marwah, bolak-balik. Begitulah kehidupan, mencari sumber kehidupan itu begitu. Jadi kita ingat sumber kehidupan dahir aja, tapi yang hakikat sebenarnya itu. Terus kita nanti kalau kita ini panjangnya sampai ke cerita Nabi Ibrahim nanti panjang. Tapi ini kan kita ringkas saja. Itulah syiar Allah. Karena Nabi Ibrahim itu pemimpin umat. Jadi kan sampai yang waktu Allah berfirman, aku menjadikan engkau sebagai pemimpin manusia. Nabi Ibrahim berkata, dan dari keturunanku, Allah berfirman, tidak berlaku janjiku untuk orang-orang yang zolim. Jadi kalau zolim nggak termasuk, walaupun keturunan gitu maksudnya. Jadi inilah nanti kalau kita ini singkat aja, intinya ini untuk menggambarkan bagaimana yang sebenarnya itu. Jadi syiar-syiar Allah tetap dihidupkan sampai akhir. Siapa yang mau mengikuti, mau mengingat, itulah orang-orang yang beruntung. Paham ya? Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bukti-bukti nyata dan petunjuk dari sesudah apa yang nyata baginya untuk manusia di dalam kitab, mereka itu Allah melaknat mereka dan melaknat mereka para pelaknat. Ya. Ini ngerti? Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan, apa yang kami turunkan dari bukti-bukti nyata dan petunjuk dari sesudah apa yang nyata atau jelas baginya bagi manusia di dalam kitab, mereka itu Allah melaknat mereka dan melaknat mereka para pelaknat. Jadi kalau misalnya kita ini kan diberi ilmu, diberi petunjuk, kemudian kita karena takut sama orang banyak, takut menyalahi kebiasaan orang, kemudian kita diam-diam saja. Nah ini ancamannya, dilaknat oleh Allah dan para pelaknat. Ya. Kecuali orang-orang yang mereka bertobat dan mereka memperbaiki dan menjelaskan, maka mereka itu aku terima tobat atas mereka, dan bahwa aku maha penerima tobat, maha penyayang. Ya. Sungguh orang-orang yang ingkar dan mereka mati sedang mereka ingkar, mereka itu atas mereka laknat Allah dan para malaikat dan manusia semuanya. Mereka kekal di dalamnya. Tidak diringankan atas mereka siksa dan tidak mereka diberi tangguh. Dan sembahan kalian sembahan yang satu, tidak ada sembahan kecuali Dia yang maha pengasih, maha penyayang.
Ini ya mungkin yang agak apa? Sungguh orang-orang yang ingkar dan mereka mati sedang mereka ingkar. Nah, mereka itu atas mereka laknat Allah dan para malaikat dan manusia semuanya. Ini manusia semuanya kayak mana maksudnya? Jadi semua ruh itu tahu bagaimana satu orang itu begitu. Nggak kayak kita ini, kalau kita dengan jasad ini kita menjadi saksi untuk 2-3 orang kewalahan. Nah, tapi ruh itu istimewa, dia nggak ada batas, semuanya tahu jelas. Dan sembahan kalian sembahan yang satu, tidak ada sembahan kecuali Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, insya Allah kita bahas yang ini ya malam ini. Sampai di sini dulu ya. Semoga kita semua diteguhkan oleh Allah dengan apa yang kita pelajari. Nanti kalau memang itu kita sambung lagi.